Keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia yang akan dimulai pada 20 Mei mendatang masih menjadi polemik di tanah air. Sejumlah kalangan menyatakan penolakannya atas rencana kehadiran timnas Israel tersebut. Salah satu penolakan itu datang dari masa persaudaraan alumni PA 212. Tak hanya itu, dari Pulau Dewata, Gubernur Bali, Iwayan Koster pada 14 Maret 2023 lalu juga sempat melayangkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang berisi penolakan pemerintah Bali, wilayahnya dijadikan lokasi laga timnas Israel saat Piala Dunia U20 nanti. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi persoalan ini? Bisakah kita yang telah menerima mandat sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menolak kehadiran salah satu peserta yang sudah memenuhi persyaratan dari FIFA? Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau dikatakan kepala daerah, ya memang dalam rilis resminya surat yang disampaikan ke Menpora, memang Gubernur Bali Iwayan Koster sudah menyampaikan, begitu ya. Tapi kok seiring dengan waktu, ini rata-rata juga bertambah lagi nih, ya kan, para kepala daerah yang memang memberikan masukan kepada pusat. Bahkan itu. Tidak hanya kepala daerah, tapi para politikus pun juga kemudian menyampaikan penolakannya. Betul. Partai politik di tingkat DPD bahkan dan DPC juga demikian. Nah, coba kita akan ulas ini dan apa kemudian bola yang sudah, ini kan seperti kayak bola es ya, ini saat ini sudah semakin besar bolanya. Sikap pemerintahnya seperti apa? Nah, kita akan bahas hal ini. Sudah ada Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan dari DPP PDI Perjuangan, Profesor Hamka Haq. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Sehat? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Prof sudah berkenan hadir. Dan juga ada Bang Ali Muhtar Ngabalin yang mencatat-catat banyak sekali catatannya. Ada, sudah banyak. Kita belum mulai. Tenaga utama Presiden, dan terima kasih sudah hadir Bang Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terkhusus Andre Guruta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha Guru. Kita ke Prof Hamka Haq terlebih dahulu ya. Prof Hamka, dalam statement resmi ya, Anda juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan keras menolak Israel datang ke tanah air kita atau ikut serta dalam kegiatan Piala Dunia U20. Ya, kami mengatakan demikian. Seperti Anda ketahui bahwa PDI Perjuangan adalah menganut ideologi Bung Karno. Ya. Dan salah satu prinsip Bung Karno adalah Indonesia tidak akan mengakui Israel sebagai suatu negara selama Israel tidak memerdekakan Palestina. Jadi sampai sekarang Israel masih menjajah Palestina, dan karena itu sampai sekarang pula Indonesia seharusnya tidak mengakui negara Israel. Tapi ini kan untuk konteks olahraga. Iya, olahraga ya ada kaitannya dengan hubungan diplomatik. Oke. Artinya biasanya dua negara yang tidak punya hubungan diplomatik putus hubungan sama sekali dalam segala hal. Iya, kecuali melalui perantara negara ketiga. Prof, ada juga yang kemudian menyampaikan, janganlah kemudian disamakan antara urusan olahraga dan juga politik diplomatik, ini hal yang berbeda. Iya, menurut pandangan mereka berbeda. Tapi ini bahagian dari dukungan ke Palestina. Seperti Anda ketahui bahwa pada tahun 1955, Indonesia menjadi panitia dan pelaksana Konferensi Asia Afrika. Dihadiri oleh 29 negara, termasuk sebenarnya bukan 29 negara, 29 calon negara, termasuk Palestina. Dan semua yang hadir di Konferensi Afrika di Bandung itu telah merdeka kecuali Palestina. Jadi semua negara yang hadir di situ sangat prihatin terhadap sahabatnya Palestina yang belum merdeka. Dan itulah komitmen yang dibangun oleh Bung Karno sejak dulu, bahwa setiap bangsa harus dihormati kemerdekaannya dan tanah airnya. Oke. Ya. Kemudian ada pertanyaan muncul di publik. Mengapa baru sekarang? Ini kemudian akan berlangsung 20 Mei mendatang, waktu yang cukup singkat. Mengapa kemudian penolakan ini harus muncul sekarang? Oh tidak. Indonesia pernah juga menolak untuk bertanding dengan Israel dalam satu Piala Dunia dulu. Ya.
dalam salah satu penyisihan Piala Dunia, Indonesia akan bertanding dengan Israel, menolak. Itu sejak dulu masih orde lama. Dalam konteks Piala Dunia U20 yang kemudian Indonesia menjadi tuan rumah, Prof. Baik tuan rumah maupun tidak tuan rumah, Indonesia tidak boleh berhadapan dengan Israel. Menurut prinsip Bung Karno. Masih tetap konsisten seperti itu, oke. Dan satu hal juga saya ingin bertabayun juga dengan Prof. Hamka Haq. Beberapa ini makanya tadi saya katakan awalnya kan bola es ini kan masih kecil ya. Tapi ini bergulir semakin lama semakin besar. Sejumlah DPD, PDI Perjuangan pun juga sudah menyampaikan rilisnya. Ada dalam catatan saya melalui beberapa media rilis itu Jawa Barat, bahkan juga Jawa Timur. Dan terakhir Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah juga menyampaikan penolakannya. Benar demikian? Iya kan begini. Partai politik dalam arti PDI Perjuangan yang menganut ideologi Bung Karno. Siapapun orangnya, apakah itu DPC, apakah itu ranting, apakah DPP atau DPD, semua harus taat pada ideologi Bung Karno. Dan apapun agamanya. Apapun agamanya. Ini arahan pusat? Ini bukan arahan pusat, tapi memang begitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Oke. Clear jadi di situ. Clear. Oke. Kalau begitu saya mau ke Bang Abalin. Bang Abalin, kemudian bagaimana ini bola es mau diapakan? Nah, itu bola es mau bagaimana? Karena kita sudah menerima mandat sebagai tuan rumah, itu sudah jelas clear. 20 Mei akan kemudian berlangsung. Apakah kemudian bisa dilakukan penolakan terhadap salah satu peserta yang kemudian juga sudah memenuhi standar FIFA untuk ikut bertanding di U20? Bicara FIFA dan bicara Indonesia, dua hal yang berbeda. Indonesia sebagai tuan rumah dan FIFA dengan seluruh propertinya. Termasuk di dalamnya adalah statuta kayak PSSI. Statuta PSSI itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali mengikuti seluruh regulasi dari FIFA. Betul. Karena itulah dia disebut dengan INGO, International Non-Government Organization Association. Dia organisasi dunia yang semua negara mengakui keberadaannya, FIFA. Ya, oke. Dan karena itulah dia punya properti sendiri. Dia punya aturan, dia punya Arif dan Maria, penetapan Indonesia itu bukan sebulan 2 bulan lalu, tapi tanggal 24 Oktober 2019 di Shanghai meeting. Itulah sehingga waktu yang cukup lama untuk Indonesia mempersiapkan seluruh fasilitasnya. Saya ingin mengatakan bahwa seluruh masyarakat sepak bola Indonesia, seluruh masyarakat mengidam-idamkan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Republik ini merdeka, baru nanti kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jadi presiden. Yang pertama kali dalam catatan sejarah ada World Cup U20. Dan karena itulah dia menjadi pintu masuk untuk Piala Dunia yang dipikirkan, digagas, diperjuangkan oleh presidennya Joko Widodo yang kader langsung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk 2036 nanti Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kalau ini kan U20 nih. Ya. Jadi saya tidak tahu kalau orang Papua bilang, saya mau bilang apa? Ini terjadi sekarang hari ini gitu loh. Yang saya tangkap dari Bang Ali ini sebetulnya mau dibalikin lagi ke Prof. Hamka Haq nih kalau yang saya tangkap nih. Artinya sebagai kader, apakah di tahun 2019 tidak diingatkan pada saat itu Prof. Hamka Haq? Apanya? Ya artinya keikutsertaan Israel, ya kan? Ya mungkin waktu itu belum jelas ikut atau tidak. Karena masih banyak penyisihan kan? Iya, artinya setiap kader PDI Perjuangan yang mengaku kader PDI Perjuangan harus menganut ideologi Bung Karno. Termasuk presiden sekali. Termasuk presiden kalau dia, presiden sampai RT. Iya, sepanjang dia menjadi penganut ideologi Bung Karno, dia harus menaati bahwa tidak akan mengakui negara Israel selama Israel tidak memerdekakan Palestina. Oke, di 2019 pada saat itu tadi Bang Ali mengatakan kan, artinya kalau memang sekarang ternyata Israel ikut serta aktif di U20 nanti, seharusnya negara kita seperti apa melalui kader Anda yang ada di pemerintah? Iya, salah satu ideologi Bung Karno ada namanya Trisakti, kedaulatan politik. Di sinilah letaknya Indonesia harus meletakkan kedaulatan politik. Tidak boleh campuri pipa atau siapapun.
harus berdaulat dari segi politik. Tidak ada negara di dunia, nih yang punya sikap dan perilaku seperti Indonesia, yang ada pada barisan terdepan dalam memperjuangkan negara Palestina dengan hak-hak kemerdekaannya berdiri di atas kakinya sendiri. Itu dia, apa tidak bertolak belakang, Bang? Iya, karena itu maka saya bilang, apakah dengan tim nasional Israel yang mengikuti ketentuan peraturan regulasi FIFA, dia main di Indonesia, kemudian rontok dukungan Indonesia kepada Palestina? Tidak, jawabannya. Jadi abu-abu, Itu Bang. sebabnya saya selalu bilang bahwa begitu juga pandangannya pemerintah, bahwa apakah dengan kita menerima atau menjadi tuan rumah yang ditetapkan dalam Shanghai Meeting 24 Oktober 2019, kemudian ketentuan FIFA dan timnas Israel, dia lolos dalam luar biasa, kemudian main di Jakarta dan hilang kita punya dukungan kepada Palestina? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena duta besar Palestina sendiri menyebutkan kan, Silakan sadar saja. akan peraturan FIFA, sadar dan tahu akan komitmen Indonesia dalam dukungan kepada Palestina. Terus kenapa kita sendiri? Itu pandangan Anda. Itu pandangan Anda. Bukan pandangan saya, pandangan duta besar Palestina. Tapi apa kemudian pandangan dari Prof. Hamka terkait dengan hal itu? Kita dengarkan ya. Beliau usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali. Rontok atau tidak, kembali kepada prinsip Bung Karno.